Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah online pada hari ini, di minggu ini yang cerah. Sebelum kita mulai ibadah, coba ibu mau ajak anak-anak semua untuk semangat. Kalau ibu bilang puji Tuhan, semua teman-teman yang ada di sini juga bilang haleluya. Kalau ibu bilang haleluya, anak-anak bilang puji Tuhan. Bisa ya? Coba kita mulai sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, nggak semangat. Coba ulang lagi ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita ya anak-anak. Yuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Kagum. Seperti lagu ini anak-anak ya. Kita kagum sama Tuhan akan kebesaran Tuhan. Ya, Tuhan yang layak kita puji. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyanyikan lagu Ku Kagum Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi anak-anak, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil musik tetap dimainkan, ibu persilakan anak-anak boleh ambil waktu teduh. Biarlah setiap anak-anak yang ada di rumah boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita di rumah, kita tetap semangat karena kita yakin Tuhan boleh ada, Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kita semua. Papa mama yang mendampingi, opa oma semua, kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, Ku kagum akan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari anak-anak, kita mau ambil waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan di waktu-waktu yang sangat sulit ini. Walaupun begitu banyak virus yang ada di luar sana, Tuhan tetap pelihara kami. Tuhan tetap memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini juga Tuhan sudah menyertai kami agar kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, sungguh boleh dapat merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Dan firman Tuhan terus boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah online kami ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Nah, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita semua juga ibu atau kakak yang di sini semua kita tetap berdiri. Semuanya bisa menari?
Coba tangannya semua ke depan. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita mau nyanyikan lagu ini untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya gerak ya. Semuanya bisa. Coba latihan dulu. Semuanya bisa geraknya. Ayo, pertama-tama kita nyanyikan Syalalalala ya. Oke, 1, 2, 3. Dari terbit matahari tangannya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian. Lagu pujian, tinggikan namamu Dengan gendang. dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Lebih semangat dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya anak-anak, benar ya, Tuhan itu benar-benar sungguh kekasih kita. Tuhan sangat baik, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Nah sekarang boleh duduk dulu deh ya, adik-adik di rumah boleh duduk. Nah sekarang ibu mau tanya, kalau kita berjalan tuh pakai apa ya anak-anak? Pakai kaki. Apa nggak kedengeran? Pakai apa? Pakai kaki. Kalau untuk menulis pakai apa? Siapa yang udah sekolah? Nah, kakak-kakak Madia pasti tahu ya. Kalau untuk menulis pakai apa? Pakai tangan. Nah, kalau kita makan pakai apa? Nah, adik-adik kecil yang Indria nih, yang biasa suka mengemil ya, makan snack. Kalau makan kita pakai apa? Pakai mulut. Nah, mulut kita ini harus kita bergunakan dengan apa? Boleh nggak marah-marah sama mami, sama papi, atau sama cici, sama koko? Tidak boleh. Mulut kita untuk apa ya? Untuk apa kakak-kakak? Memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan. Selain itu, sesuai dengan tema kita hari ini, mulut kita harus apa? Untuk berkata dengan benar. Ya, kita bisa memuji Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita, dan juga berani untuk mengatakan yang benar. Yuk kita coba nyanyi ya. Pertama kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu. Ya, matanya boleh dikedip-kedip deh ya. Oke, kita nyanyi Hati-hati Gunakan Matamu langsung dengan mulutmu. Hati-hati
gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Mari anak-anak, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita mau mengiringi dengan lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Halo adik-adik, selamat pagi. Saya Sheila dari Gading Serpong. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai katakan yang benar. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 19. Ya, mengenai Nabi Elia dan Raja Ahab. Nah, kalian ingat gak Raja Ahab itu siapa ya? Oh, Raja Ahab itu raja orang Israel. Kira-kira
dia jahat atau baik ya? Raja Ahab itu ternyata raja yang jahat di mata Tuhan karena dia tidak mau menyembah Allah Israel, ya. Lalu dia maunya menyembah berhala, dia menyembah dewa-dewa Baal, dan yang lebih parah lagi, dia mengajak bangsa Israel untuk ikut-ikutan menyembah dewa Baal, sehingga orang-orang Israel semua jadi tidak mau menyembah Tuhan. Lalu orang-orang yang setia pada Tuhan dan termasuk juga nabi-nabi Tuhan itu diburu dan dibunuh. Karena itu Tuhan marah sekali kepada Raja Ahab dan istrinya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Selama 3 tahun tidak ada hujan di Israel. Bayangkan kalau 3 tahun gak hujan, wah semuanya pasti kering kan? Sungainya kering, tanahnya kering, tanamannya juga pada mati. Nah, karena tidak ada tanaman, para hewan pun pada mati. Sehingga terjadilah kelaparan di Israel. Tapi di antara kelaparan itu, Tuhan tetap memelihara Nabi Elia. Nabi Elia dikirim Tuhan ke Sarfat. Di sana dia bertemu dengan seorang janda yang tepung dan minyaknya dibuat Tuhan tidak pernah habis, sehingga dia bisa membuat roti untuk dirinya, anaknya, dan Nabi Elia. Demikian Tuhan memelihara Nabi Elia. Nah, selama Nabi Elia ada di Sarfat, Raja Ahab mencari-cari Nabi Elia. Dia melihat kemana-mana, mengirim utusan ke pelosok-pelosok Israel, sehingga orang-orang yang utusannya itu harus pergi jauh-jauh semuanya. Lalu apakah usaha Ahab itu berhasil? Ternyata enggak, adik-adik. Mereka semua utusan-utusan itu kembali lagi kepada Raja Ahab dan mengatakan, kami nggak bisa ketemu, Tuan. Wah, Raja Ahab tambah lama tambah marah sama Nabi Elia. Akhirnya setelah 3 tahun, Tuhan berkata kepada Nabi Elia, Elia, pergilah ke Israel, perlihatkan dirimu kepada Raja Ahab. Aku ingin menurunkan hujan di atas bumi. Nah, akhirnya Nabi Elia pergi ke Israel. Ketika di tengah jalan, dia bertemu dengan kepala istana Raja Ahab, ya, namanya Obadja. Obadja itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi Obadja itu begitu melihat Nabi Elia dari jauh, dia langsung menyembah Nabi Elia, berlutut di tanah dan berkata, "Engkaukah itu Nabi Elia?" Berarti dia sangat menghormati Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berkata, "Iya benar, ini aku. Kamu pergi kepada rajamu dan katakan kalau Elia ada di sini." Lalu Obadja berkata kepada Elia, "Aduh, aku takut Tuan. Tahu tidak Tuan, Raja Ahab tuh udah kemana-mana mencari Tuan, tapi nggak pernah ketemu. Kalau aku kasih tahu Raja Ahab, engkau ada di sini, lalu tiba-tiba pas kami kesini, kau udah nggak ada, udah hilang, pasti aku dibunuh sama Raja Ahab." Wah, tapi Nabi Elia berkata kepada Obadja, "Pasti hari ini aku akan memperlihatkan diriku kepada Raja Ahab. Jadi kamu gak usah takut." Nah, Obadja akhirnya pergi kepada Raja Ahab dan mengatakan, "Aku sudah bertemu dengan Nabi Elia." Pergilah Raja Ahab dan Obadja untuk menemui Nabi Elia. Wah, dari jauh udah kelihatan Nabi Elia sama Raja Ahab, dan Raja Ahab langsung berteriak, "Hei, kamukah itu yang mencelakai bangsa Israel?" Wah, marah sekali Raja Ahab. Nabi Elia tidak takut, adik-adik. Dia menjawab, "Bukan aku, kamu yang mencelakai bangsa Israel. Kamu dan istrimu yang tidak mau menyembah Tuhan. Kamu malah menyembah berhala sehingga Tuhan tidak mau lagi menurunkan hujan." Wah, ternyata Raja Ahab terdiam, adik-adik. Dia tidak bisa menjawab Nabi Elia lagi.
Kalau menurut adik-adik, kira-kira bisa nggak ya Raja Ahab kalau dia marah terus bilang, pengawal, tangkap Nabi Elia, hukum dia? Bisa aja loh adik-adik. Tapi Nabi Elia tidak takut. Dia hanya tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia, sehingga dia berani mengatakan yang benar dan menegur Raja Ahab. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kadang-kadang tidak mudah memang ya mengatakan yang benar. Misalnya, kalau ada teman kalian yang dihukum karena ngobrol, lalu teman itu bilang sama kalian, ih, aku sebel sama guru itu tuh, dia pasti ngukum aku karena dia nggak suka sama aku. Wah, kira-kira adik-adik ngomong apa sama teman kalian? Berani nggak berkata, oh, guru itu kan hukum kamu karena kamu ngobrol, bukan karena dia nggak suka sama kamu. Nah, kadang-kadang memang nggak mudah ya sama teman menegur seperti itu, karena mungkin nanti dia nggak mau temenan lagi sama aku, nanti dia malah marah lagi sama aku. Jadinya kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, tapi ingat ya, Tuhan mau kita berkata selalu yang benar ya, dan Roh Kudus pasti akan memberanikan kita supaya kita bisa mengatakan yang sebenarnya kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk ayat hafalan hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 25a yang mengatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 25a ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tolong kami selalu untuk berani mengatakan yang benar kepada siapapun, walaupun hal itu tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita semua, kita mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Karena anak-anak masih di rumah, jadi anak-anak bisa mengumpulkan persembahannya di amplop. Nanti anak-anak kumpulkan kembali pada saat anak-anak kembali bisa beribadah di rumah Tuhan, di Gereja Kristus. Anak-anak bisa kumpulkan melalui guru-guru sekolah minggu. Mari anak-anak, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita mau nyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari anak-anak semua, kita mau berdoa, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami mau naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan ini Tuhan, boleh dipakai hanya untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan.
Tuhan, biarlah bukan hanya pemberian dari materi saja Tuhan, uang-uang yang terkumpul ini hanya untuk pekerjaan Tuhan, tapi kami juga mau memberikan hati kami. Sedari kecil kami juga mau belajar untuk terus taat. Kami mau belajar terus untuk menggunakan kehidupan kami hari lepas hari lebih baik lagi. Seperti firman Tuhan yang akan kami dengar juga Tuhan, biarlah melalui hari-hari kami boleh memakai mulut kami untuk berkata yang benar. Kami mau memakai mulut kami hanya untuk memuji Tuhan. Kami mau memakai mulut kami untuk memuliakan Tuhan dan juga memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan. Kami juga mau berdoa di tengah-tengah virus corona yang sedang ada, yang sedang menyebar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, biarlah Tuhan mau pelihara anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Juga kami mau berdoa bagi para dokter, para perawat, semua yang ada di garda depan. Tuhan mau pimpin mereka, Tuhan mau pelihara mereka, dan juga keluarga mereka yang ditinggalkan di rumah. Tuhan, biarlah dengan waktu ini kami sungguh boleh memakai waktu-waktu kami tidak terbuang sia-sia. Bagi kami yang ada di rumah, yang kami juga baik papa mama yang bekerja di rumah, kami yang belajar di rumah, kami semuanya mau bersatu hati Tuhan. Kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan juga mau berbelas kasih supaya virus corona ini boleh segera dapat selesai ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan ini. Hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak semua, kita sudah beribadah dan tetap semangat, tetap sehat, tetap ada di rumah dan tidak kemana-mana. Dan sampai ketemu lagi minggu depan kita untuk bersama-sama ibadah online. Bye.